Bencana yang terjadi di Sumatera adalah bencana banjir bandang, yakni masuknya air dalam jumlah besar dan kecepatan cukup tinggi ke wilayah permukiman. Volume dan kecepatan arus air yang tinggi itulah yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan hebat atas berbagai infrastruktur maupun aset fisik, bangunan yang ada di permukaan tanah. Di beberapa titik terjadi juga tanah longsor yang sama triggernya, yakni air yang datang dalam bentuk hujan lebat. Banyaknya air ini selain karena curah hujan yang emang tinggi, didorong juga oleh siklon. Sederhananya, siklon itu bisa terjadi karena ada dua hal ya. Satu, adanya suatu arus siklus udara karena perbedaan tekanan udara di wilayah yang berbeda. Dan yang kedua, karena adanya efek Coriolis. Kita bahas dari siklusnya dulu. Udara itu selalu bergerak dari tekanan udara yang lebih tinggi ke lebih rendah. Ini logiknya simple. Di tekanan yang tinggi, molekul-molekul udara bakal saling neken dan ditekan gitu satu sama lain. Akhirnya bergeser ke area yang tekanan udaranya lebih rendah. Sekarang kita lihat peta bumi. Daerah kutub itu suhunya paling dingin karena paling jauh dari matahari. Makin dekat ke khatulistiwa, makin panas. Nah, udara di kutub itu tekanannya tinggi. Jadi selalu ada pergeseran udara dari wilayah kutub ke arah khatulistiwa, baik utara maupun selatan. Tapi pas dia udah geser, suhunya kan naik ya. Di situ ada molekul udara yang jadi naik, menjauh dari bumi maksudnya. Nah, di sini kita pahamin dulu konsep massa jenis atau rho, di mana nilai rho itu sama dengan massa dibagi volume. Ketika udara makin panas, dia mengembang, jadi volumenya naik. Dari situ, rho-nya gimana? Mengecil. Nah, yang rho-nya lebih besar selalu berada lebih dekat ke pusat gravitasi alias lebih dekat ke bumi gitu kan dibanding yang lebih kecil. Makanya pas ada udara yang rho-nya turun akan ada arus tuh naik. Udara menjauh dari pusat gravitasi atau menjauh dari bumi. Dari situ kebentuklah ada siklus di mana ada udara yang gerak dari kutub khatulistiwa dan yang naik di titik yang lebih panas. Di mana posisi yang kosong tadi diisi lagi oleh udara baru yang datang dari tempat yang lebih dingin. Dan terus seperti itu. Ini keulang di beberapa titik, di area kutub, subtropis, dan tropis. Kalau diperhatiin, daerah khatulistiwa itu kayak jadi titik nol di garis vertikal bumi. Jadi di situ sebenarnya nggak ada perputaran udara yang sama seperti di area-area bagian utara maupun bagian selatan khatulistiwa. Di area tropis, siklus ini bisa memicu terbentuknya siklon tropis, gara-gara ada suplai uap air dari air laut yang memanas masuk ke udara. Jadi udaranya banyak air. Habis itu, tadi udah disebut juga ada efek Coriolis yang mensupport kebentuknya siklon di wilayah adanya perputaran udara ini.